Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama saya Bobby Herian. Kali kita akan kembali komentari video dari Luis Prasetyo yang judul Waduh Denny Sumargo Mualaf. Kita akan langsung tonton videonya, habis itu akan kita komentari guys. Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel ini. Balik lagi dengan saya Luis Budi Prasetyo, dan kali ini kita akan bahas sebuah lelucon. Ya nggak tahu ya, ini mereka ini berseriusan atau lelucon aja. Kalau serius aneh, kalau jadi lelucon juga nggak pantas gitu loh. Tapi kita akan cek aja ya. Ini adalah percakapan antara Densu dan juga salah seorang yang kita ngomong tentang hati guys ya. Ketika kita ngomong, ketika hati kita mengiyakan, jadilah itu barang. Nah, itu prinsip dalam Islam. Jadi Islam itu agama yang mudah dan memudahkan. Anda yakin, lalu Anda mengucapkan, jadilah itu barang gitu. Jadi nggak perlu ritual aneh-aneh. Itu ritual itu hanya sebagai simbolisasi, bukan esensi. Paham ya? Jadi kayak saya misalnya ya, untuk mencintai seseorang, ya, saya bahkan cukup dalam hati saja. Ya, saya cinta kamu dalam hati. Nah, cuman untuk orang itu tahu, kita ngomong, aku cinta kamu misalnya gitu kan. Nah, dan dua itu cukup untuk menyatakan kita cinta sama dia. Nah, kayak simbol-simbol kayak nikah, itu hanya simbol gitu, ya kan? Bukan untuk menunjukkan bahwa kita tuh memang cinta sama dia, gitu guys. Yang penting hati itu kita yang tahu. Dia nggak tahu isi hati kita. Jadi meskipun kita kasih dia hadiah, kalau hati kita tuh sebenarnya main-main, dia nggak bakal tahu. Kita kasih hadiah, nanti dia udah cinta sama kita cuma main-main, cuma ucapan saja, lalu kita tinggalkan. Jadi yang tahu itu cuma kita. Dia nggak tahu, dia hanya bisa menilai kita, dan penilaian dia tetap bisa salah. Karena apa ya, hati kita tuh hanya kita dan Tuhan yang tahu guys. punya channel kasih solusi, tapi saya nggak tahu namanya siapa, saya lupa. Nanti aja kalau pas kita nonton videonya ya kita bisa cek langsung ke situ ya. Jadi di situ dia sedang mengucapkan kalimat syahadat, dan kemudian Gini guys, nggak ada masalah pantas nggak pantas ya. Ya, itu tidak ada. Kalau nggak pantas berarti kan ada yang dilanggar. Misalnya etika, norma-norma agama. Lah, saya tanya sekarang, etika mana yang dilanggar? Ya kan? Orang itu apa ya? Itu kan tidak mempermainkan agama, ya kan? Itu sah-sah saja gitu. Karena gini loh, apa namanya? Kalau dia misalnya dia pura-pura misalnya, ya aku mualaf. Enggak. Aku cuma bercanda. Nah, itu mungkin bisa jadi. Tapi kalau begitu kan esensinya adalah apa namanya? Kita kan nggak tahu isi hati dia sebenarnya gitu. Ya. Jadi intinya adalah etika adalah sesuatu yang tidak pantas. Ini tidak ada tidak ada hubungan sama pantas nggak pantas guys. Sekali lagi. Denny Sumargo dia ngikutin, dan kemudian langsung dikasih selamat Anda sudah mualaf. Segampang itu gitu loh. Apakah cuman gitu doang udah langsung bisa jadi mualaf gitu kan? Ya kita nonton videonya aja lah supaya punya gambaran yang jelas ya. Apakah sebenarnya yang sedang terjadi? Asyhadu an la ilaha illallah Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Rasulullah. Nah, itu artinya saya bersaksi, tahu bu artinya. Bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah sungguhnya utusan Allah. Masya Allah. Ini suaranya memang nggak ada guys memang. Iya. Jadi begitu ya cuy ya. Tiba-tiba langsung masuk agama lain.
Entah itu Deddy Sumargo sadar apa enggak, tapi tiba-tiba dia jadi mualaf gitu. Ya saya juga nggak tahu, tidak ada yang tahu guys ya. Hanya Deddy Sumargo dan Tuhan yang tahu. Itu doang. Saya kira untuk masuk sebuah agama itu dia benar-benar dengan kesadarannya, dengan sepenuh hatinya, meyakini sepenuhnya, kemudian baru dia. Masalahnya Anda tahu isi hati orang nggak? Nggak ada yang tahu. Makanya ketika seorang itu ya, makanya ditanyakan, yakin nggak kamu? Untuk membuat kita yakin. Kalau dia nggak perlu diyakinkan, karena hati dia. Contoh gini ya, nih, saya cinta kepada seorang wanita. Nah, saya tahu betul saya cinta sama dia. Nah, saya bahkan tidak perlu mengatakan kepada dia, memberitahu kalau saya cinta dia. Saya yakin kenapa? Karena ini hati saya merasakan. Nah, dia untuk meyakini saya mencinta dia, memang harus bertanya, yakin nggak kamu cinta sama aku? Jadi ini adalah dua hal yang berbeda. Untuk meyakini bahwa Deddy Sumargo benar-benar dia memang serius mengucapkan itu dari hatinya, ya kita perlu bertanya. Tapi untuk Deddy Sumargo tidak perlu. Karena dia yang tahu isi hati dia, guys. Itu poinnya. Memasuki agama. Ternyata enggak ya. Ternyata nggak perlu ya ngotak gitu ya, nggak perlu dipakai. Kemudian bisa Ya kan saya bilang, ini masalah hati. Keyakinan itu masalah hati. Ya, bukan pikiran. Nah, untuk mencapai hati itu sebenarnya butuh pikiran. Jadi Anda harus bisa bedakan antara hati dan pikiran. Untuk meyakini sesuatu, ya, untuk bersyahadat itu butuh hati. Dalam artian hati itu betul-betul harus menerima baru sah. Tapi untuk sampai ke tahap itu tentu lewat pikiran. Nah, kita lihat Deddy Sumargo nih ya, orangnya itu gak kayak Louis. Deddy Sumargo itu guys, saya perhatikan ya, Deddy Sumargo, Richard Lee, itu dia mengundang podcast dan ngobrol dengan teman-teman yang Kristen maupun Muslim. Dia berimbang, dia membandingkan, itu fair. Louis, dia hanya ngobrol sama Kristen. Tidak pernah kita lihat dia ngobrol dengan non Kristen gitu kan, dengan umat Islam nggak pernah. Coba Louis President itu tuh ngundang di podcastnya, undang Ustadz seperti Deddy Sumargo, undang ya mualaf, undang lah itu yang beda dengan Anda. Jadi Anda bisa belajar di situ, mengetahui oh Islam itu seperti ini gitu. Jadi secara keilmuan Deddy Sumargo, Dr. Richard dan lain-lain itu lebih tinggi ilmunya dibandingkan Louis. Louis tuh nggak ngerti tentang Islam, ya. Deddy Sumargo, Richard Lee ngerti. Dibuktikan dengan dia sering ngobrol dengan ulama, ustadz, dengan umat Islam gitu. Jadi sekali lagi guys ya, jadi kalau Deddy Sumargo sekalipun dia sampai keyakinan itu, kita masih membenarkannya. Karena dia pakai pikiran dahulu. Buktinya apa dia berpikir? Ya dia mengundang ustadz ulama, dia debat di situ, dia ngobrol, sehingga dia paham, oh ternyata Islam itu begini. Dan dia tentu membandingkan dengan agama dia, karena dia juga mengundang juga dari pihak agama dia, sehingga dibandingkan, oh pendeta ngomong gini, ustadz ngomong gini. Jadi dia tuh udah pada proses telah membandingkan. Louis belum, dia belum membandingkan. Jadi secara pikiran Deddy Sumargo itu lebih cerdas dibandingkan Louis. Sama kayak gini, kita mau tentukan mobil terbaik tahun ini. Apakah mobil A, mobil B, mobil C. Nah, orang yang juri itu ya, itu dia tidak paham satu mobil. Dia bandingkan semua mobil yang mau diuji. Sehingga dia bisa menentukan mobil terbaik. Ya dong, coba Anda lihat ya, orang itu menentukan HP terbaik, mobil terbaik. Dia kumpulkan itu semua calon-calonnya, dia bedah satu-satu. Dia catat, dia riset mana yang kelebihan, mana keunggulan masing-masing, mana kelemahannya. Lalu dia ramu, dia simpulkan, baru ketemu HP terbaik, mobil terbaik. Deddy Sumargo dan yang lainnya kayak Dr. Richard Lee sudah sampai pada tahap itu. Jika kalau dia ngomong tentang yakin, kalau dia pun sampai ke masalah keyakinan, kita udah percaya. Karena dia melalui proses perbandingan. Louis belum. Ya kan? Nah, jadi jangan ragukan. Kalau saya tidak pernah ragukan kayak Deddy Sumargo, Richard Lee, saya nggak pernah ragukan. Saya justru ragu sama Louis. Dia
tidak pernah belajar tentang Islam, tidak pernah membandingkan. Sumargo itu belajar tentang Islam, belajar tentang Kristen, sehingga dia tentu sudah membandingkan. Kan dia tahu dua-duanya, guys. Nah, tinggal masalah hati. Dia lebih meyakini mana yang benar. Dia lebih merasa lebih mana masuk akal antara Islam atau Kristen, guys. Tapi saya yakin ini cuman bercandaan dan guyonan aja. Kalaupun kalau saya, jujur saya blank. Karena ini masalah hati. Lisan berkata, hati kita nggak tahu. Kita hanya bisa melihat lisan. Nah, yang tahu tuh ya hanya di Sumargo dan Tuhan saja dan Allah saja. Kalau Luis dia berani menjelaskan, nah, saya nggak yakin. Kalau saya, dia bilang dia yakin ini cuma bercanda. Kalau saya jujur, saya nggak tahu itu bercanda apa tidak. Karena hati itu milik diri Sumargo. Hanya dia yang tahu dan Tuhan yang tahu, guys. Itu seriusan ya. Ini yang kita mesti bahas, cuy. Dalam kekristenan kita tentunya memiliki pandangan yang berbeda. Itu jelas pasti. Gak mungkin kita mau supaya orang masuk agama bahkan ketika dia sendiri gak sadar kalau dia harus masuk Kristen. Kita akan bahas ya baik-baik. Dalam Kristen tuh seseorang yang masuk agama Kristen, percaya kepada Yesus, dia harus benar. Sadar nggak sadar itu adalah urusan hati. Karena nggak bisa nilai orang sesuatu karena dia tahu isi hatinya. Benar, kesadaran dirinya mau memasukin agama itu atau percaya kepada Yesus. Dan itu pun butuh proses untuk diajarin dulu hingga pada akhirnya dia berkomitmen, oke, saya mau dibaptis. Itu mengalami proses yang lumayan panjang, cuy. Kita akan bahas ya. Kita bahas dalam Alkitab terlebih. Ini Sumargo sudah menjalani proses itu. Bahkan dia setingkat lebih tinggi. Dia sudah pada tahap membandingkan. Dia ngobrol dengan pendeta, undang podcast pendeta, orang-orang Kristen. Dia juga undang ulama, ustadz dari pihak Muslim. Bahkan juga undang mualaf. Jadi dia tuh lebih tinggi levelnya. Luis ini levelnya hanya level 1. Jadi Sumargo level 2. Udah pada pembandingan. Luis belum membandingkan. Ya, dia hanya belajar pada pendeta, lalu yakin. Ya gitu saja. Sumargo tidak. Dia belajar pada pendeta, belajar pada ustadz, lalu dia bandingkan. Itu lebih tinggi, guys. Tingkat levelnya. Jauh lu. Kita bahas dalam Alkitab. Di dalam bagian ini ya, dalam Kisah Para Rasul 16 ayat 23. Setelah mereka berkali-kali didera, mereka dilemparkan dalam penjara. Kepala penjara diperintahkan untuk menjaga mereka dengan sungguh-sungguh. Sesuai dengan perintah itu, kepala penjara memasukkan mereka ke dalam penjara yang paling tengah dan membelenggu kaki mereka dalam pasungan yang kuat. Tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa menyanyikan puji-pujian pada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat sehingga sendi-sendi penjara itu goyah. Dan ketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu. Jadi terbukalah pintu-pintu yang pada waktu itu memenjarakan mereka. Tetapi kepala penjara itu terjaga dan tidurnya melihat pintu-pintu terbuka. Ia menghunuskan pedangnya dengan hendak membunuh diri. Jadi dia mau membunuh dirinya karena tahanannya kan kabur ya, pasti kalau melarikan diri dia yang bertanggung jawab. Tapi Paulus berseru dengan suara nyaring, "Jangan celakakan dirimu sebab kami semuanya masih ada di sini." Kepala penjara itu menyuruh membawa suluh, lalu berlari masuk dengan gemetar tersungkurlah. Jadi ceritanya, singkat cerita, dia ini ketakutan dan kemudian dia tanya pada Paulus, "Tuan-tuan, Tuan-tuan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat?" Jawab mereka, "Percayalah pada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau seisi rumahmu." Lalu mereka memberitakan firman Tuhan pada. Kan simpel, guys. Sama kan? Jadi, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat? Apa jawabnya? Percayalah. Cukup percaya, guys. Bahkan tidak perlu ikrar. Percaya dalam hati. Makanya saya katakan ya, beragama itu simple. Lu sih apa dia nggak ngerti? Ya. Percaya aja sudah cukup.
percaya sudah cukup, nggak perlu bahkan dilisankan, gitu loh. Lisan itu hanya untuk menguatkan, bahkan di sini cukup percaya saja, gitu. Cuman ya ini kalau kita ini kalau kita bukan kepada Tuhan Yesus, tapi kepada Tuhan Allah, gitu kan. Dan pada semua orang yang ada di rumahnya. Jadi ini kisahnya sebenarnya tentang seorang penjaga ya, kepala penjaga penjara sipir begitu. Dia itu Jadi sekali lagi biasanya nggak paham. Dia membacakan sesuatu tapi dia nggak ngerti esensinya. Harusnya dia ketika baca itu dia langsung duk. Oh iya ya, berarti cukup percaya ya. Kan tadi kan apa syarat selamat? Percayalah. Jadi percayalah, nggak ada yang lain gitu loh guys. takut karena Paulus kalau kabur berarti Jadi kalau ada yang lain itu hanya simbol ya. Esensinya adalah percaya. Ada selamat. dia yang dibunuh. Tapi pada satu kesempatan dia kaget kan, loh kenapa kok orang ini malah nggak kabur? Ada kesempatan kabur nggak kabur? Justru pada waktu itu Paulus memberitakan tentang Yesus dan kemudian kepala penjara ini dia penasaran dan mau percaya. Kemudian dia ajak ke rumahnya, di rumah diceritain tentang Yesus Kristus dan pada akhirnya dia mau percaya. Percaya dari pemberitaan itu dengan sadar, bukan tanpa sadar, ngikutin tiba-tiba pindah agama. Ya kayak gitu sih. Ada kisah-kisah lain ya teman-teman ya. Gini guys ya. Kesadaran itu dari Denny Sumargo ya, itu nggak timbul tiba-tiba. Jadi makanya Lucia harus lihat proses Denny Sumargo. Ya, lihat prosesnya. Dia pernah ngobrol dengan siapa saja, dengan ulama, dia sering dia ngobrol. Dia pernah ngundang macam-macam ya, ustadz itu. Yang main itu saya nonton dia ngundang siapa ya, Ustadz Kalibas Lama. Yang lain juga saya lupa tuh berapa ustadz dia undang. Dia tuh nggak serta merta guys. Beda kalau misalnya Kasih Lucy adalah orang pertama yang ngundang dia dan di awal langsung begitu oke. Tidak, dia dari awal sudah melalui proses ngobrol. Udah proses sharing dengan para ulama. Jadi salah besar kalau menuduh bahwa Denny Sumargo itulah ujuk-ujuk, nggak melalui proses. Tidak, dia bahkan prosesnya lebih tinggi daripada Anda. Dia sudah pada proses membandingkan antara kedua agama, guys. Dalam Alkitab itu salah satu contohnya juga ini di dalam kisah para rasul ya. Filipus segera ke situ mendengar sida-sida sedang membaca kitab Yesaya. Kata Filipus, mengertikah Tuhan apa yang Tuhan baca? Jadi pada waktu itu sida-sida dia sedang membaca Alkitab dan kemudian dia mendapati satu kitab tapi dia nggak paham. Karena nggak paham Filipus kemudian datang memberikan penjelasan yang panjang lebar kepada ya itu yang dialami Denny Sumargo. Dia nggak paham tentang Islam, dia bertanya pada ulama, pada Ustadz Khalid dan sebagainya, dan dia dapat jawaban. Dia tanya sampai ngerti. Denny Sumargo sudah sampai pada tahap itu, Louis belum. Jadi kalau Louis mualaf, justru kita heran. Mana prosesnya Louis? Anda tidak pernah ngobrol dengan Ustadz, yang ada selalu memfitnah Ustadz ulama kan? Kalau Denny Sumargo kita yakin, ya, lebih yakin karena dia sudah mengalami proses itu. Sida-sida ini tentang Yesus Kristus yang pasti akan diselamatkan ketika percaya kepada Yesus Kristus. Jadi kemudian ketika dia percaya kepada Yesus Kristus, disitulah dia minta dibaptis dan dia akhirnya percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Jadi seperti itu kira-kira. Jadi semacam ada proses, bukan tanpa proses. Karena kalau nggak ada proses, tiba-tiba ujuk-ujuk dia berubah, ujuk-ujuk dia nggak tahu apa-apa, nggak sadar tiba-tiba pindah agama, kan konyol. Selagi Denny Sumargo itu tidak ujuk-ujuk, ya orang-orang kayak Denny Sumargo, kayak Dr. Richard itu kan ujuk-ujuk, ya. Kecuali kayak Louis ini ujuk-ujuk ini. Kalau sempat dia mualaf ini ujuk-ujuk nih, ngobrol sama ulama nggak pernah, sama teman muslim itu tidak pernah nanya, agamamu gimana sih? Yang ada dia sok tahu tentang Islam. Islam tuh begini begitu. Kayak tadi contoh,
saya buat video sebelumnya itu. Islam tuh kalau murtad halal darahnya, nggak segampang itu bro. Kalau begitu itu kekifat malah siapa itu Sayyidina Ibrahim dari bunuh itu. Nggak begitu. Makanya Anda tuh Luis ya nggak tahu tuh nyanyi seperti Denny Sumargo. Denny Sumargo tuh fair, good. Dia nggak tahu nanya. Luis nggak tahu bukan nanya, malah pandai-pandai sendiri guys. Dia harus memiliki kesadaran imannya sepenuhnya. Makanya di dalam kitab yang lain kalau kita lihat ya, di dalam kitab yang lain 2 Timotius 1 ayat. Kuncinya percaya. Kesadaran itu ada pada percaya. Dan yang tahu itu adalah orang itu sendiri. Bukan Anda Luis, bukan juga saya. 12, itulah sebabnya aku menderita semuanya ini, tapi aku tahu, tidak malu. Karena aku tahu kepada siapa aku percaya dan aku yakin bahwa dia berkuasa. Tuh. Karena aku tahu kepada siapa aku percaya. Dan aku yakin. Artinya yang tahu tuh dia. Ya, orang lain nggak tahu itu. Makanya jangan coba-coba nilai isi hati orang. Ya, saya nggak tahu Denny Sumargo tuh beneran apa tidak. Dia yang tahu. Tapi Luis Pasio ini seakan-akan tahu. Oh, itu Denny Sumargo tuh tidak mualaf itu. Lah, Anda tahu nggak isi hati Denny Sumargo? Dia tahu kan cuma dia gitu guys. Memelihara apa yang telah dipercayakannya. Seseorang yang tahu kepada siapa dia percaya, di sini dia pasti memiliki iman yang kuat. Jangan pindah agama tapi tidak tahu sebenarnya percaya kepada siapa. Pindah agama tapi nggak tahu dasar imannya apa. Luis ini bertindak seperti Tuhan. Seakan-akan tahu isi hati Denny Sumargo. Padahal isi hati orang kita nggak ada yang tahu guys. Ya, yang penting adalah harus tahu dulu dasar imannya dan kemudian percaya. Nggak percaya tiba-tiba bisa diselamatin. Ya, ngerti nggak iman itu artinya apa? Iman itu percaya. Kok Anda percaya artinya Anda beriman. Kok iman dulu baru percaya? Guys, iman itu artinya percaya. Anda percaya artinya Anda beriman. Anda beriman artinya Anda percaya. Jadi sih bahkan nggak ngerti apa arti iman. Masa dia bilang iman dulu baru percaya? Iman itu percaya artinya Luis. Coba Anda buka Kamus Besar Bahasa Indonesia. Apa arti iman? Apa arti percaya? Pasti nanti kamu balik. Percaya artinya iman. Iman artinya percaya. Ini katanya ya selamat sudah masuk pindah agama. Kan konyol sih, konyol banget itu. Dalam Alkitab. Yang konyol itu adalah orang yang ngerti antara iman dengan percaya bahwa itu adalah sama. Yang kedua, orang konyol itu adalah orang yang nggak tahu isi hati orang, tapi mengatakan bahwa orang ini seakan-akan dia tahu isi hati orang. Itu konyolnya guys. Jadi Luis ini mengalami 2 kekonyolan sekaligus. Jadi dia nuduh orang itu konyol, padahal dia lah yang konyol sebenarnya kan. Lain yang sering diulang lagi sebelum Yesus naik ke surga dikatakan apa? Beritakanlah Injil, ajarlah mereka sampai mereka mengikuti apa yang dilakukan oleh Yesus dan kemudian baptislah mereka. Step by step, tahap demi tahap. Ini proses-proses ini penting. Ketika maka saya tanya ya, ingat. Ini kan Yesus suruh ajari mereka, ya, beritakan Injil pada mereka. Tapi Anda tahu ya, saya sering buat konten yang saya bahas tentang para murtadin yang dibahas di channel Luis dan channel lainnya. Anda bayangkan ya, itu tidak jadi pada mereka. Mereka itu ya modalnya mujizat. Oh, saya mengalami mujizat, ya kan? Coba Anda lihat para murtadin itu yang masuk Kristen. Apa statementnya? Ya, beda dengan mualaf. Mualaf itu berpikir, dia membandingkan. Dia baca Quran, baca Alkitab, dia bandingkan. Ini sama sebagai Yesus. Memang harus begitu. Beritakan dahulu, lalu mereka paham, baru baptis. Nah itu tidak terjadi pada para murtadin. Yang saya bahas serius ya di video Luis ini yang dia ngomong tentang kehidupan malah, tentang yang macam-macam itu murtadin itu. Kita terbukti di situ memang mereka ini kebanyakan karena mujizat, bukan proses berpikir.
bukan membaca Injil, tapi mujizat. Oh, saya sembuh, saya ini itu, mujizat guys. Artinya tidak, apa yang Yesus sampaikan itu bahkan tidak para murtad ini lakukan gitu kan. Dia pindah ke agama Kristen berdasarkan mujizat. Coba, saya merasakan kalau ke gereja itu tenang ya. Apakah itu membaca Injil, mengerti Injil? Kan tidak. Tapi masalah perasaan. Jadi berbeda dengan apa yang Yesus ajarkan. Seharusnya itu Louis sampaikan kritik kepada umatnya dia yang para murtad ini tuh guys. Kalau di Sumargo itu jelas posisinya dia memang sudah ngobrol dengan ustadz ulama, udah dia kaji Islam. Buktinya dia bertanya, dia mau bertanya, nggak tahu dia nanya, dia nimba ilmu. Louis tidak seperti itu. Para murtad itu tidak seperti itu. Mereka itu berpindah itu ketika mereka itu merasa ada mujizat. Di Kristen kok nyaman gitu ya. Padahal kenyamanan itu adalah kenyamanan semu. Karena mereka tidak membaca Alkitabnya, tapi mereka kayak kemarin tuh kan di Gimana tuh kan karena apa musiknya tuh apa namanya di apa tuh musiknya tuh cocok. Nah musiknya dinilai guys, bukan dari isi Alkitabnya bahwa ayatnya itu masuk akal apa tidak gitu. Nah jadi selagi ya, yang Louis coba mengkritik si Denny Sumargo, padahal sesungguhnya dia kritik itulah para apa namanya umat Kristen yang murtad itu masuk agama dia yang tidak melalui proses Denny Sumargo. Jadi kalau Anda bandingkan ya head to head, Denny Sumargo kalau dia pun mualaf ya kita nggak tahu sekali lagi isi hatinya, hanya dia dan Tuhan yang tahu. Tapi Denny Sumargo itu dibandingkan dengan Kiki Fatmala atau yang lain itu, yang Kiki Fatmala dan lain itu kalah guys. Kan mereka tuh modalnya adalah percaya karena nyaman, melihat lingkungannya, nyaman dengan musiknya. Ini Sumargo tidak level itu, dia lebih tinggi lagi. Dia sudah membandingkan, udah bertanya, gitu guys. Dia pengen tahu, kepo dia. Dia belajar kitab sucinya dibandingkan dengan kitab lamanya. Jadi jauh lah level dari Sumargo dengan para murtadinnya si Louis ini guys. Seseorang itu kualitasnya cuman kayak gitu, masuk agama lain gak ngerti apa-apa, gak iman apa-apa, itu kayaknya banyak mualaf-mualaf itu yang ngajar ngawur. Justru mualaf itu mempertanyakan kitab sebelumnya dan mengkaji kitab barunya, baru maka pada kesimpulan. Bandingkanlah yang fair Louis. Coba deh, Anda putar video-video saya yang bahas tentang murtadin ya si Louis ini. Itu mereka banyak kan pindah tuh karena nyaman. Pasti pertamanya awalnya adalah di agama Islam dia mengalami masalah. Misalnya ribut dengan suami, ribut dengan keluarga, ribut dengan teman lingkungan. Lalu tiba-tiba dia dapat teman Kristen yang baik-baik. Itu bukan dengan baca Alkitab ya guys. Atau dia tiba-tiba lagi sedih, dengarkan lagu gereja. Oh kayaknya ini nyaman nih. Lagunya tuh sahdu, musiknya indah. Itu saja. Dia tidak membaca kitabnya bahwa ini benar nggak, logis nggak. Dan bandingkan dengan sebelumnya tidak seperti itu guys. Makanya Louis ini dia salah sasaran ya. Harusnya itu lebih tepat ditujukan bukan pada Denny Sumargo, tapi kepada para murtadin di pihaknya guys. Pokoknya mualaf-mualaf mendadak jadi ustadz, ngajarnya nggak jelas, sama kayak Donitan ya. Itu yang besok saya akan bahas soal Donitan tuh cuy. Oke, terima kasih mungkin itu. Dan video itu sudah saya upload duluan. Sudah saya upload lah guys, memang dia duluan ya. Tapi itu sudah saya bantah juga. Guys ya, orang-orang kayak Donitan, Denny Sumargo tuh level lebih tinggi pada Louis. Mereka sudah belajar Kristen dan belajar Islam. Mereka bandingkan keduanya. Louis hanya belajar Kristen, nggak dapat kebenaran. Orang, kadang coba tengok, itu channel Gadget Review, channel Gadgetin, itu menentukan HP terbaik itu apakah dia cuma tahu satu HP? Tidak. Ketika Gadgetin dengan Gadget Review itu menentukan HP terbaik, dia ambil semua HP itu, dia riset, dia catat apa kelebihan kekurangannya, lalu dia bandingkan, baru dia bisa mengatakan bahwa ini HP terbaik. Sehingga dia yakin ketika pilih HP itu. Jadi keyakinan itu butuh membandingkan semuanya. Jangan hanya satu HP. Louis ini adalah orang yang sok-sokan mengatakan bahwa ini HP terbaik, tapi dia tidak mempelajari semua HP. Dia bilang gini nih, coba lebih yakin dengan Gadget Review bila mengatakan HP terbaik dibandingkan dengan Louis. Louis itu metodenya adalah
dia ambil satu HP, misalnya HP Pocophone, HP Poco, lalu dia tahu nih apa kelebihan kurangnya, lalu dia katakan bahwa ini HP terbaik. Oh, tunggu dulu, Anda sudah tahu kan belum kelebihan kurangan HP lainnya, Samsung, iPhone segala macam. Jadi level Lewis ini ya bahkan jauh dibandingkan dengan review, jauh dibandingkan dengan Sumargo, jauh dibandingkan dengan para mualaf. Jadi Lewis ini belum pada tahap membandingkan, dia baru tahu satu merek, yaitu Kristen. Dia belum tahu merek lainnya, Islam, Hindu, Buddha misalnya, atau merek lainnya. Dia hanya tahu merek Kristen. Sehingga itu dia bisa dijadikan landasan untuk menentukan yang terbaik. Ini Sumargo, para mualaf, yang lainnya itu berhak karena mereka tuh sudah membandingkan, sudah pada level membandingkan. Ini sama seperti seorang reviewer, dia tidak hanya tahu satu merek, tapi dia tahu banyak merek dan dia riset, dia bandingkan secara fair dan dia ambil kesimpulan siapa yang terbaik. Lewis belum sampai level itu, guys. Dia masih hanya tahu satu HP dan sayangnya masih cuma tahu satu HP, tapi dia sok-sokan saya tahu yang terbaik, saya tahu yang benar. Makanya cuma tahu satu HP. Jadi jangan ngomong lah Lewis ya. Ini kemampuan itu menurut saya sangat rendah. Jadi ngomongnya aja besar, guys. Faktanya 0. Oke, jadi mungkin sekian dulu aja video kita kali ini, guys. Dan sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys.